Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Sakina dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mendapatkan tugas dari Pak Sumarno untuk menjelaskan tentang pemilu 2024. Mari kita bahas tentang pemilu 2024. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilihan umum di Indonesia dibagi menjadi dua, yang pertama nasional dan yang kedua daerah. Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU mengatakan ada 3 hal penting dalam pemilu. Yang pertama pemilih, yang kedua yang dipilih, dan yang terakhir adalah proses pemilihan. Pemilih ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, umurnya 17 tahun dan sudah memiliki KTP, jiwa yang sehat, hak suara tidak dicabut, dan yang terakhir bukan anggota Polri dan TNI. Lah, kenapa TNI sama ABRI gak dapat hak untuk melakukan pemilu? Di era Orde Lama, keterlibatan ABRI dalam politik menyebabkan anggota ABRI menjadi terkotak-kotak dalam partai politik yang mereka dukung. Hal ini menyebabkan institusi ABRI menjadi tidak solid dan terpecah. Untuk mengatasi ini, pada masa Orde Baru, ABRI diberi jatah keanggotaan di parlemen, DPR, DPRD, dan MPR tanpa melalui pemilihan melainkan pengangkatan. Ini dimaksudkan agar anggota ABRI tidak lagi terkotak-kotak dan bisa berdiri di atas semua golongan. Namun, pada kenyataannya, prinsip berdiri di atas semua golongan justru berkembang liar menjadi mengatasi semua golongan ABRI digunakan sebagai alat kekuasaan. Akibatnya, ABRI tidak hanya terlibat dalam kegiatan politik, tapi juga berperan dalam seluruh proses dan mekanisme politik yang berlangsung. ABRI bahkan ikut mengawasi secara langsung dan mengintervensi proses pemilu. Untuk menyelesaikan masalah ini, keterlibatan tentara dan polisi dalam politik dikoreksi. Hak ABRI yang kemudian dipisah menjadi TNI dan Polri dalam berpolitik pun dicabut. TNI dan Polri tidak diberi hak pilih dalam pemilu dan tidak ada lagi pengatakan anggota dari dua institusi ini di lembaga perwakilan. Penting dalam pemilu yaitu yang dipilih. Sudah tersebar beberapa nama yang nantinya bisa kita pilih pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Di antaranya Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, Khalifah Indar Prawansa, Pak Prabowo Subianto, Pak Sandiaga Uno, Pak Erlangga Hartarto, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Erick Thohir, dan Ibu Puan Maharani. Hal penting dalam pemilu yang terakhir yaitu proses pemilihan. Dan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem. Tersebar kabar bahwa pemilu tahun 2024 ini akan sedikit berbeda dari pemilu-pemilu yang sebelumnya. Jika sebelumnya dilakukan proporsional terbuka, maka sekarang akan dilakukan proporsional tertutup. Proporsional terbuka itu para pemilih mendapatkan kertas dengan logo serta nomor urut partai dan nama serta foto urut partai ini yang dicoblos. Sedangkan proporsional tertutup, pemilih cukup mencoblos logo partai lalu partai yang akan memilihkan kader setelahnya. Bapak Hasyim Asyari mengatakan bahwa sejak 14 Juni tahun 2022 tahapan pemilu ini telah dimulai dan salah satu syarat proposal harus punya pengurus 75% di setiap kota. Bapak Hasyim Asyari mengatakan pemilu serentak ini hanya mengulang kejadian tahun 2019 di mana pemilu presiden, DPR, provinsi kota dan anggota DPD dilakukan secara bersamaan. Alasannya agar regularitas per 5 tahunnya sama, jadi kedepannya kemudian tujuan pemilu ini dapat tercapai. Ketua KPU Kabupaten Tangerang mengatakan di tahun yang sama akan ada pemilu pilkada serentak, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta.
Debat silahkan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. Tujuan pemilu: peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai. Kedua, terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Ketiga, untuk pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan hak-hak warga negara.